Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu yang semoga Allah muliakan, dan siapapun yang hadir dan mengikuti kajian ini, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan di awal kecuali kalimat permintaan tolong kita kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan ilmu, agar Allah merubah diri kita dengan ilmunya, dan semoga kita menjadi wanita yang lebih solehah lagi, lebih solehah lagi, dan terus lebih solehah lagi di perjalanan dan sisa usia kita. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa hadir pada kesempatan kali ini dan memberikan kita karunia yang berupa kesempatan belajar. Karena belajar itu mahal, jemaah sekalian. Semua kebahagiaan diawali dengan ilmu. Semua kesuksesan diawali dengan ilmu. Oleh karena itu, Nabi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, bacalah. Oleh karena itu, ketika kita diberi kesempatan untuk belajar, ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah. Lalu terakhir kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammadin SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hadirin yang Allah muliakan, kalau di pertemuan yang lalu kita bersama Fatimah radhiyallahu taala anha, maka kali ini kita bersama ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama cuplikan kehidupan beliau dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuplikan, hanya sedikit saja yang akan kita kaji, tapi maknanya sangat dalam dan hikmahnya sangat luas dan sangat penting buat kita sebagai wanita dan keluarga kita, rumah tangga kita, dan pasangan suami istri. Kita akan bersama dengan sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadirin Allah muliakan, Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah menyampaikan kepada Nabi SAW, beliau sampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yarju ashabuka bi ajri hajjin wa umrah walam azid alal haji. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat engkau akan pulang ke Madinah membawa pahala haji dan umrah, sedangkan saya hanya punya pahala haji saja, tidak lebih dari haji. Kenapa Aisyah bilang demikian? Karena kita tahu Aisyah haid. Maka ketika para sahabat atau ketika Nabi SAW dan para sahabat umrah, Aisyah nggak ikut. Jadi Aisyah hanya haji saja radhiyallahu ta'ala anha. Jadi ibunda kita hanya haji saja pada saat itu. Faqala laha, itu yang disampaikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menyampaikan beliau ingin umrah gitu loh. Beliau ingin umrah. Jadi maksudnya beliau ingin umrah. Faqala laha idhabi. Lalu Nabi SAW sampaikan kepada Aisyah, pergilah, umrahlah. Wal yurdifki Abdurrahman. Dan kamu harus ditemenin. Siapa yang nemenin? Abdurrahman.
Fa'amara Abdurrahman an yu'miraha minat tan'im. Maka Rasul SAW memerintahkan Abdurrahman untuk mendampingi Aisyah pergi ke Tan'im, Hill, tempat untuk miqat orang yang berada di Mekah. Fantadharaha Rasulullah SAW bi'a'la Makkah hatta ja'at. Lalu Rasulullah SAW menunggu Aisyah di dataran tinggi kota Mekah sampai Aisyah pun tiba. Jadi pergi ke Tan'im, Tan'im balik lagi ke Haram untuk umrah. Ya, titik sampai di sini. Sudah selesai? Ya. Ini menu kita pada kesempatan kali ini. Singkat, cuplikan, tapi coba kita bedah. Hadirin Allah muliakan, pelajaran pertama dari hadis ini. Yang pertama, ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengajarkan kita para istri atau para wanita untuk beradab dengan suami. Untuk beradab dengan suami. Dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal besar, jamaah, ibu-ibu sekalian. Di antaranya pada potret kali ini bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha itu memperlihatkan adab dalam memanggil suami beliau. Beliau menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Padahal ini suami beliau sendiri, gitu loh. Tapi Aisyah tidak memanggil suaminya dengan nama langsung. Nggak so akrab, gitu loh. Aku kan istrinya, udah panggil Muhammad aja. Enggak. Ya Rasulullah. Artinya seorang istri dianjurkan dan diarahkan untuk memanggil suaminya dengan panggilan yang memiliki unsur rasa cinta, kasih, dan memuliakan. Itu jangan lupa, memuliakan. Kalau panggilan sayang udah banyak. Tapi yang menariknya adalah panggilan itu bukan hanya ada unsur sayang, tapi juga ada unsur memuliakan. Karena kita sedang berbicara dengan pemimpin kita, suami kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, pemimpin bagi istrinya. An-Nisa 34. Maka tentu saja berbicara dengan pemimpin, lalu memanggil pemimpin itu punya seni, hadirin, ibu-ibu sekalian. Makanya kalau kita perhatikan bagaimana istri-istri Nabi SAW memanggil beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang notabene suami mereka, itu semua pakai adab. Ya Nabiullah, seperti Ummu Salamah. Ya wahai Nabi Allah. Ya Rasulullah. Lihat adab. Ibu-ibu dan para akhwat wanita diajarkan adab. Bagaimana berinteraksi dengan suami. Dan opening itu penting. Dan kadang-kadang kita lupa dengan ini. Dan sebagian istri itu karena teman lama ya, teman SMA misalnya, atau teman kampus, dari teman main sampai terus jadi suami istri, akhirnya panggilannya panggilan teman main. Ada nggak? Banyak. Saya tahu ada beberapa itu karena suaminya kulitnya gelap dan dari teman main dipanggil black, akhirnya suaminya istrinya panggil black. Subhanallah. Tapi kan suami kayak, aku nggak apa-apa Pak Ustadz. Iya sih nggak apa-apa, tapi gunakanlah bahasa yang memuliakan. Itu ajaran ibunda kita
radhiyallahu taala anha, panggil. Itu yang perlu kita camkan. Suaminya keturunan Arab, dari teman pergaulan, dari di teman-temannya panggil Arab, 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 Arab aja. Akhirnya istrinya manggil Arab udah kan. Manggil suaminya sendiri. Nah, ini yang perlu dicamkan. Panggillah panggilan yang memuliakan. Dan ingat, lisan itu dan kemampuan kita memilih kata dan panggilan itu menunjukkan kemuliaan kita, intelektual kita, ketinggian derajat seorang wanita. Karena kata para ulama, tidak ada yang bisa menghargai dan tidak ada yang bisa menghargai orang yang mulia kecuali orang yang mulia. La yahtarimu ahlul fadl illa ahlul fadl. Jadi ingatlah selalu. Itu yang pertama. Ya Rasulullah aja udah penuh hikmah ya jamaah ya. Itu baru nama panggilan. Yang beda ya kalau kita langsung belajar dari orang-orang terbaik seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua, lagi-lagi Aisyah radhiyallahu taala anha mengajarkan kita bagaimana cara seorang istri itu mengajukan permintaan kepada suami. Sangat halus, tidak direct. Makanya kalau ibu-ibu hanya baca sekilas, ibu nggak nyambung maksudnya apa sih? Ya Rasulullah, yarji'u ashabuka bi ajril hajjin wa umrah walam azid alal haji. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat engkau itu pulang ke Madinah membawa pahala haji dan umrah. Adapun saya tidak lebih dari pahala haji. Banyak kita mungkin nggak ngerti maksudnya apa ya Ustadz ya. Baru ketika guru kita atau seorang ustadz menjelaskan gini loh ibu-ibu, Aisyah waktu itu nggak umrah bersama rombongan karena beliau haid. Maka tanggal 8 beliau langsung masuk ke haji. Nah begitu selesai, semua perhelatan sudah selesai setelah tanggal 13, Aisyah ingin dapat pahala umrah sebagaimana para sahabat dapat pahala komplit haji dan umrah. Maka Aisyah minta tolong kepada Nabi SAW untuk diizinkan bisa umrah sebelum pulang ke Madinah. Tapi karena bahasa beliau tidak to the point, tidak tajam, akhirnya kita butuh keterangan guru kita atau ustadz kita untuk memahami hadis ini. Karena Aisyah melambung, ya Rasulullah, sahabat-sahabat engkau kan pahalanya komplit, aku tuh cuman punya haji aja. Enak ya, nggak ada kalau pokoknya aku mau umroh titik, pokoknya aku mau umroh ya. Nggak ada bahasa begitu. Bahasa-bahasa tidak langsung, bahasa-bahasa tidak langsung. Gue berkelas Bu Aisyah. Makanya kita tuh suka bingung, ada orang nyinyirin Aisyah radhiyallahu taala anha karena dianggap masih kecil atau masih remaja. Coba dia baca Aisyah dan coba bandingkan kedewasaan Aisyah dengan dia gitu loh. Coba bandingkan kematangan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam menyikapi suami, dalam melayani suami, dalam bicara dengan suami
Dengan kita wanita yang usianya udah 20 tahun, 30-an tahun, 40-an tahun dalam menyikapi suami, dalam bicara dengan suami. Siapa di antara kita, kita yang 30, 40 misalnya, mungkin ada yang 50, yang punya kemampuan komunikasi dengan suami seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahu akbar. Karena bicara dengan pemimpin itu ada seninya, jamaah. Gak bisa langsung serang. Pemimpin gak bisa diserang. Pemimpin merasa diserang, dibalikin deh. Berantakan semuanya. Pemimpin gak bisa ditekan. Bukan begitu caranya. Yarji ashabuka bi ajri hajjin wa umratin walam azid alal hajj. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat engkau akan pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sedangkan aku tidak lebih dari haji. Artinya aku pengen umrah ya Rasul gitu. Nah, coba praktekkan, ini kan umroh udah dibuka nih ya. Nah, kita punya rezeki itu yang pengen umroh, gimana cara bicaranya sama suami? Pokoknya kita harus daftar, besok harus daftar. Atau, aduh, aku lihat di TV tadi tuh sebagian saudara-saudara kita udah dapat pahala umroh tahun ini, sedangkan kita belum ya Pak ya. Pak Ustadz, suamiku itu nggak mudeng, nanti dia tinggal tidur kalau aku ngomongnya cuma begitu. Ya harus sabar lah. Emang kendala sebagian ibu-ibu udah berusaha tampil cantik, udah berusaha bicara cantik, nggak direspon sama suaminya. Beda sama Nabi SAW. Makanya ini pelajaran berikutnya. Lihat Nabi SAW. Faqala laha idhabi wal yurdifki Abdurrahman. Kata Nabi SAW, oke, pergilah, tapi kamu harus didampingi oleh Abdurrahman ya. Abdurrahman itu saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya kata kata para ulama, lihat bagaimana akhlak Nabi SAW kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nggak dipersulit, nggak ribet. Kata lam yastafsil an Nabi ma'a Aisyah, dan Nabi tuh nggak nyecar. Mengapain sih? Buatnya apa sih? Nanti kamu sama siapa? Nanti ini gimana? Langsung di benak Nabi langsung diaturin. Oke, pergilah, nanti Abdurrahman kawal kamu. Makanya kata Allah, walam yadkhul ma'aha fi hiwarin tawil la jadwa minhu. Dan suami yang baik tidak gampang masuk ke perdebatan dengan istrinya, atau nggak masuk ke pembicaraan panjang yang ada gunanya. Bal mubasyarah, tapi langsung aja. Istri mau apa, manfaat, bagus, positif, udah dukung. Itu Nabi kita SAW. Dia tapi nggak membuat Aisyah sampai mengutarakan maksudnya. Nabi tahu. Nah, ini buat bapak-bapak yang ikut juga atau para suami-suami yang hadir kajian kita, yassiru wala tu'assiru, permudah dan jangan persulit. Kecuali kalau kita punya tujuan untuk mendidik istri kita, itu ada bab lain. Tapi kalau hanya sebatas izin semata dan lihat istri kita udah punya adabnya bagus banget, ya kan, udah nggak ada yang perlu diedukasi lagi. Kalau punya istri seperti Aisyah, bahasanya ya Rasulullah, sahabat engkau pulang dengan membawa haji dan umrah, saya tidak lebih dari haji. Udah dapat poinnya, poinnya sudah dapat, adabnya sudah dapat, dewasanya sudah dapat. Terus mau ngapain lagi dipersulit? Makanya kita bisa ngerti juga ibu-ibu atau wanita-wanita atau para akhwat yang mengeluhkan, aku tuh udah coba Ustadz ngamalin, tapi suamiku tuh nggak nyambung.
Kalau punya suami kayak Nabi mah enak Pak Ustadz. Udah ibu-ibu jangan berkhayal, nggak mungkin bisa. Ya bener, nggak mungkin bisa kalau suami kita kayak Nabi, nggak mungkin lah. Yang perfect gitu nggak ada. Kita semua banyak kekurangan. Tapi sekarang siapa yang mau melangkah lebih dulu, itu dulu lah. Siapa yang mau lebih dewasa, lebih matang untuk mengawali sebuah perubahan di rumah tangga kita. Karena kalau masing-masing main salah-salahan, ya mau sampai kapan? Dan nggak selesai-selesai. Mendingan sekarang udah kita berpikir, siapa di antara kita yang mau berinisiatif melangkah pertama kali untuk melakukan perubahan. Dan yakin sama Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal soleh kita. Allah tidak menyia-nyiakan amal soleh kita. Allah akan ganjar. Allah akan balas. Allah nggak akan membuat kita menderita dengan segala effort kita sehingga bertepuk sebelah tangan. Enggak. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan. Tugas kita sabar, ibu-ibu. Tugas kita sabar. Masih ingat surat Hud ayat 115? Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Bersabar. Gak direspon, coba lagi. Gak direspon, coba lagi. Gak direspon, coba lagi. Tapi ini udah bulan ke-6 gak direspon-respon Ustadz, coba lagi. Kan kata Allah sabar. Sabar tuh kan ngebatu. Kita udah bahas tentang sabar di Riyadhus Shalihin. Udah ngebatu aja dulu. Aku udah kepengen ngejawab. Namanya gak sabar. Sabar itu kan secara bahasa nahan. Tahan deh. Coba terus. Allah gak akan sia-siakan. Insya Allah Allah kasih perubahan. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sabar. Sabar, sabar, sabar. Emang gak mudah. Kita bisa ngerti kok. Gak mudah. Gak mudah jadi istri. Gak mudah jadi wanita jika menghadapi suami atau pemimpin yang gak pengertian, yang ego, yang nuntut terus haknya. Ini semua mendambakan suami seperti Nabi SAW. Tapi kan kita tahu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kualitasnya kayak begini, kita juga nggak berkualitas seperti Aisyah kan, gitu aja. Allah kan nggak zolim. Jadi mulailah dengan diri kita. Mulailah dengan diri kita. Jadilah pelopor kebaikan di rumah tangga kita dan di keluarga kita. Melangkahlah, melangkah dan sabar. Allah nggak menyia-nyiakan. Itu bagi istri atau ibu-ibu. Tapi bagi suami yang hadir atau buat kita-kita nih, para bapak-bapak laki-laki, cepat respon. Begitu istri kita meminta hal yang positif, ibadah, amal soleh, langsung respon. Idhabi, pergilah. Makanya enak ya kalau sudah bisa tercipta level seperti itu, enak ya. Istrinya beradab, panggilannya santun, berkelas, lalu cara mintanya juga enak, benar-benar cara minta ke pemimpin, bukan kayak minta ke teman, bukan kayak minta ke pegawai. Kadang-kadang minta suami itu kayak minta ke pegawai. Nyuruh suami itu kayak nyuruh supir. Gak boleh demikian. Atau paling gak bicara sama suami kan bicara kayak teman. Betul, beliau teman hidup. Tapi apakah teman hidup semata? Enggak. Teman hidup dan di waktu yang sama pemimpin. Allah yang mengatakan itu, bukan kita. Bukan laki-laki juga yang mengatakan atau mendeklarasikan mereka sebagai pemimpin. Allah yang mengatakan dalam surat An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang sudah sering kita sampaikan. Jadi perlakukanlah suami kita sebagai seorang pemimpin kita. Dan Allah nggak akan sia-siakan itu.
insya Allah kasih hasil. Lalu berikutnya pelajaran yang bisa kita petik dari pembicaraan singkat pasangan suami istri yang begitu luar biasa ini. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang suami itu senantiasa berusaha menjaga istrinya. Tugas suami menjaga istri. Lihat bagaimana Nabi SAW cepat banget ya ngaturnya. Oke, boleh pergi, Abdurrahman dampingi kamu. Jadi hendaknya suami ngejaga. Dan setelah itu lihat Nabi SAW standby. Fantadharaha Rasulullah. Tapi ketika Nabi SAW tidak bisa mengawal istrinya, karena kita tahu bersama pada saat itu tuh haji wada, dan itu terakhir kali Nabi SAW di kota Mekah, dan itu perhelatan akbar terakhir Nabi dengan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi event terakhir Nabi dengan para sahabat, perhelatan terakhir Nabi dengan para sahabat, kebersamaan Nabi dengan seluruh para sahabat dengan sebuah momen besar yang terakhir, dan sekaligus kebersamaan Nabi yang terakhir dengan kota Mekah adalah pada saat haji wada. Maka beliau sangat sibuk, banyak hal yang harus beliau urus, tapi beliau tidak lupa menjaga istri beliau. Dengan cara apa? Jangan pergi sendiri, pergi sama Abdurrahman. Lalu beliau tungguin di sebuah spot di dataran tinggi Mekah, ditungguin sambil belum ngerjain urusan-urusan beliau. Jadi buat bapak-bapak, para suami, kalau ada waktu, kalau punya kesempatan, antar istri kita. Lalu kalau nggak bisa antar, opsi kedua, cari apa? Seperti Nabi SAW. Usahakan istri kita nggak pergi sendiri. Usahakan istri kita tidak pergi sendiri. Dan kalau mentok, istri kita harus pergi sendiri, misalnya belanja bulanan di dalam kota dan seterusnya, dipantau lah gitu loh, dipantau, tanya udah sampai belum, kabari kalau mau pulang, aku mau belanja bulanan ya, aku nggak bisa ngantar dan nggak ada yang dampingi kamu, ya udah nggak apa-apa, aku bisa sendiri, ya udah cek udah sampai belum di sana, udah gimana, aman, parkir lancar, aman lancar. Jadi diperhatikan seperti itu, jangan ditinggal, dijaga. Kita ambil istri kita dari orang tuanya, yang mungkin mereka dijaga sama orang tuanya, dirawat, dibanggakan sebagai anak perempuan. Nah sekarang kembali ke diri kita, kita harus jaga dia. Jangan biarkan istri kita terkatung-katung gak jelas, seakan-akan gak punya suami. Enggak, dipantau ada di mana, sedang apa, dan wanita senang kok diperhatikan. Oh itu udah sesuatu, di WA aja udah senang banget. Dia merasa suaminya mengkhawatirkannya, oh itu berbunga-bunga. Walaupun kita nggak pernah kasih bunga, itu senang banget ke mereka. Jadi berikanlah penjagaan, dicek, diatur, dijaga semaksimal mungkin. Jangan dibiarkan mereka nggak jelas, lalu bergaul bebas dengan laki-laki dan sebagainya. Itu udah youth, laki-laki yang tidak punya rasa cemburu, udah youth. Maka ini yang perlu kita camkan. Dan bagi ibu-ibu khususnya yang belum menikah, atau bagi wanita yang belum menikah, carilah sosok yang seperti ini. Dan adapun yang sudah menikah dan ternyata nggak seperti ini sosok suami kita, sabar.
sabar, dan jangan komplain. Komplain nggak menyelesaikan masalah. Apa yang harus? Istighfar sama Allah, taubat sama Allah. Lalu tadi mulailah sebagai pelopor kebaikan di rumah tangga kita. Semoga Allah kasih hidayah buat suami kita. Dan sekali lagi buat bapak-bapak, tirulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri kita dijaga dan kita akan ditanya di hadapan Allah. Mungkin istri kita nggak bisa komplain, nggak bisa marah, nggak bisa sedih, nggak hanya bisa sedih, tapi pada hari kiamat kita ditanya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda adalah pemimpin dan Anda akan ditanya tentang anggota Anda pada hari kiamat kelak. Dan yang terakhir jemaah sekalian dari hadis ini, dan ini sangat penting, bahwa Aisyah mengajarkan kepada kita bahwa hidayah, ibadah, ketaatan itu harus diperjuangkan. Jangan pasif, perjuangkan. Harus diperjuangkan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Perlombaan. Jangan pasif. Nggak ada ceritanya buat akhirat pasif. Kita kayak berlomba gitu buat akhirat. Untuk akhirat itu Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk kenikmatan surgalah hendaknya mereka berlomba-lomba. Hendaknya mereka bersaing. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk kenikmatan surga hendaknya orang-orang beriman itu berkompetisi, bersaing. Bersaing sehat, bukan bersaing hasad atau dengki atau iri, bukan. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika merasa beliau baru mengantongi pahala haji saja, sedangkan yang lain haji dan umrah, beliau tidak tinggal diam, beliau tidak pasif, beliau action, beliau maju, beliau meminta kepada Nabi SAW, meminta kepada suaminya dengan penuh adab, nggak diam, nggak. Betul istri harus nurut, tapi bukankah istri boleh berjuang? Betul istri harus ngikutin suami, tapi lagi-lagi bukankah istri boleh berusaha? Selama caranya baik. Lihat Aisyah berjuang dan caranya sangat elegan. Itulah seorang istri, berjuang gitu. Itulah seorang wanita. Wanita boleh lebih lemah secara fisik dari laki-laki, tapi semangat juang, mental, jiwa patriotnya belum tentu kalah dong. Perjuangkan, perjuangkan, perjuangkan. Makanya jamaah sekalian, ibu sekalian, sebagian para ulama mengatakan begini, bahwa hidayah, ibadah adalah sunnah, sesuatu yang harus diperjuangkan, sesuatu yang harus diperjuangkan. Sesuatu yang harus diperjuangkan. Itu tadi ayatnya. Bahkan berlomba-lomba bahasanya, fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bukan pasif. Dan semakin kita perjuangkan semakin kuat itu hidayah. Semakin kuat. Semakin kita perjuangkan semakin kokoh dalam diri kita. Jadi kalau ingin hidayah yang kokoh, yang kuat, yang tidak gampang terbawa angin fitnah dan lain sebagainya, perjuangkan dengan maksimal. Perjuangkan dengan maksimal. Di antara dalil tentang masalah ini, kata sebagian para ulama, lihat bagaimana Nabi SAW bersabda tentang bayi yang baru lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir di atas fitrah. Dan di antara makna fitrah, Islam, siap menerima kebenaran dan seterusnya. Fa'abawahu
maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Jadi setiap bayi yang lahir di atas fitrah. Dan di antara maknanya sebagian ulama mengatakan Islam. Tapi apakah hadis ini berhenti? Enggak. Atau apakah hadis ini titik sampai di sini? Tidak. Berhenti sampai di sini? Tidak. Ada kelanjutannya. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka sebagai Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sebagian ulama mengatakan, menarik nih jamaah sekalian. Lihat bagaimana ketika hidayah itu diberikan tanpa ada usaha, maka kondisinya sangat lemah. Hidayah itu lemah. Saking lemahnya, dengan mudah dihilangkan dan diganti oleh orang tua kita sendiri, orang terdekat kita, bukan orang jauh ya, bukan musuh kita, ini orang terdekat kita bisa ganti itu, dan tanpa perlawanan. Kenapa demikian? Karena didapat tanpa ada perjuangan. Begitu lahir kan kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi, lahir di atas fitrah, tapi dengan cepat orang tuanya merubah mereka jadi Yahudi, jadi Nasrani, dan Majusi. Kan didapatkan tanpa ada perjuangan, maka hilangnya pun juga gampang dan tanpa ada perlawanan sama sekali. Tapi lihat Bilal jamaah, Bilal disiksa kayak apapun, tetap kalimatnya ahadul ahad. Lihat Ammar bin Yasir, lihat Sumayyah, lihat Yasir, gak bisa dia apa. Lihat Abu Hurairah, ibunya minta Abu Hurairah kufur, beliau gak mau. Kenapa? Karena mereka dapat hidayah dengan berjuang, dengan perjuangan. Beda dengan bayi. Bayi diajak kemana aja mau. Anak dia, karena dia mendapatkan hidayah tanpa ada perjuangan, nggak ada yang nolak. Orang tuanya ateis, dia akan ateis. Tapi lihat Salman dirantai sama bapaknya, kabur dia, nggak mau. Kenapa? Karena didapat dengan perjuangan. Makanya ibu sekalian, kalau ingin hidayah kita kokoh di dalam hati kita, jika ingin hidayah itu kokoh di dalam sanubari kita, perjuangkan hidayah. Perjuangkan hidayah. Semakin kita berjuang mendapatkan hidayah, itu akan semakin kokoh dan gak gampang terombang-ambing. Kita akan kokoh sebagaimana Sumayyah kokoh. Sebagian orang mengatakan wanita itu pelin-pelan gak jelas, tapi tidak bagi Sumayyah. Gak ada pelin-pelan tuh. Sampai disiksa kayak apapun tetap aja di atas taufik dan hidayah. Karena diperjuangkan. Sebagian orang bilang remaja perempuan atau remaja wanita itu labil. Itu tidak berlaku di Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena berjuang. Dan kita tahu bagaimana perjuangan Aisyah. Beliau sudah melewati banyak perjuangan. Di antaranya ketika fitnah Hadithatul Ifki. Lihat bagaimana perjuangan Aisyah mempertahankan hidayahnya. Kalau kita ingin hidayah itu kuat, perjuangkan. Allah berfirman di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di atas jalan kami, baru kami kasih petunjuk menuju jalan tersebut. Berjuang jemaah, jangan lemah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Dan itu yang diperjuangkan Aisyah ketika beliau belum mendapatkan pahala umroh. Beliau perjuangkan, ya Rasulullah, yang lain dapat haji umroh, saya cuma haji aja. Akhirnya dapat ya. Lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Usia boleh belia, tapi spirit perjuangan enggak. Dan ingat yang dipikir pahala. Makanya terakhir, sebelum kita buka sesi tanya jawab, para ulama menjelaskan manafasaka fid dunya fanafisu fil akhirah. Barang siapa yang berusaha bersaing denganmu untuk mendapatkan dunia, maka bersainglah dengan dia untuk mendapatkan akhirat. Atau barang siapa yang bersaing denganmu untuk mendapatkan dunia, maka kalahkan dia dengan akhirat. Jangan terprovok akhirnya kita masuk ke kolam dunia, jangan. Kalahkan dalam mencari akhirat. Allah telah bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik kepada kita. Kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaan ibu panjang-panjang banget ya. Subhanallah. Ini pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, izin bertanya Ustadz. Bagaimana cara menghadapi istri yang kadang dengan hal sepele suka ngomel-ngomel nggak jelas, Ustadz? Mungkin di saya hal sepele, tapi kalau di istri hal yang nggak sepele. Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, kayaknya ini bapak-bapak yang nanya ya, yang curhat. Bagaimana cara menghadapi istri yang kadang dengan hal sepele suka ngomel-ngomel nggak jelas? Jamaah sekalian yang Allah muliakan, setiap laki-laki dan wanita itu punya ciri khas, punya keunikan, punya PR, punya kelebihan. Nah, salah satu kelebihan wanita tuh punya banyak kelebihan. Salah satu kelebihan wanita itu kelebihan kata dan kalimat yang meluncur dari lisannya. Ya, nama halus dari agak banyak bicara. Menyikapi lisan wanita itu bukan dengan mentafsirkan setiap kata, bapak-bapak dan para ikhwan, tapi dengan iltimasul udzur, memberikan udzur kepada istri kita. Dan itulah sabda Nabi SAW. Kan Nabi mengatakan, wa khuliqatil mar'atu min dila', manusia itu diciptakan dari tulang rusuk atau tulang yang bengkok, dan kata Nabi yang paling bengkok itu yang paling atas, dan diantara makna yang paling atas itu lisannya.
Jadi kasih uzur lah, itu wanita, dan jangan direspon. Bahkan sebagian ahli hikmah mengatakan begini, lisan dan lisan dan perasaan wanita itu untuk dinikmati, bukan untuk dibedah, diteliti dan segala macam. Nggak akan selesai. Oh, sebagaimana tentu saja laki-laki punya PR dan punya masalah seperti egois dan lain sebagainya. Intinya kalau masalah lisan, pada dasarnya kita kasih uzur kepada istri kita, di samping terus mengingatkan pelan-pelan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Ingatkan ke istri kita bahwa lisan itu dihisap oleh Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang meluncur dari lisan kita maka dicatat oleh raqib dan atid. Wallahu ta'ala bishawab. Ini ada pertanyaan panjang sekali ya, tapi oke, saya bantu jawab ya, karena panjang begini berarti ngetiknya capek ya. Coba kita hargai beliau mengetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, semoga Allah selalu lindungi dan limpahkan kesehatan, rahmat dan hidayahnya kepada Ustadz, kru dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya ingin bertanya, saya seorang istri yang sudah menikah sekitar 2 tahunan. Pernikahan kami sampai hari ini belum diketahui oleh keluarga suami, karena orang tuanya tidak setuju dengan saya karena alasan perbedaan suku dan katanya setelah ke orang pintar saya menggunakan sihir dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Jadi beliau dituduh menggunakan sihir. Kami sempat konsultasi ke ulama mendapatkan saran untuk bisa membuka pernikahan ke keluarganya saat mungkin nanti sudah mengandung. Qadarullah sampai saat ini belum dikaruniai keturunan. Suami saya orang baik, suami saya orang yang baik, suka membantu pekerjaan rumah dan menyayangi saya. Namun tidak lama dari kami menikah muncul perempuan yang mantannya suami saya dan masih sering terlibat dalam pekerjaan yang sama. Dia pun mengajak saya berteman. Awalnya saya husnudzon saja, namun saya pernah beberapa kali melihat tagihan suami saya check in di hotel di hari-hari yang dia bilang sedang mengunjungi orang tuanya, dan ternyata dengan perempuan itu, dan tidak sengaja nemu chat mereka perempuan itu habis mereka berhubungan intim ketika saya sedang di luar rumah. Saya sempat menemui mereka dan perempuan itu janji tidak akan mengganggu rumah tangga kami lagi, namun ternyata mereka berlanjut di belakang saya. Pernah juga saya menjemput mereka di hotel, istrinya nyebut di hotel, dan saya mengajak orang tua si perempuan tersebut. Tapi tidak lama suami saya malah memperkenalkan perempuan itu ke keluarganya sebagai calonnya dan mendapatkan lampu hijau. Menurut si perempuan, suami saya tidak rela kalau perempuan itu menikah dengan orang lain. Hati saya hancur sekali Ustadz. Saat ini sudah 1 tahun perkenalan mereka, dan orang tua suami saya meminta suami saya menikahi perempuan itu. Suami saya saat ini hanya pulang ke rumah 1 weekend, dan dia sudah tinggal bersama dengan perempuan itu yang lokasinya tidak jauh dari rumah kami. Saya pernah bicara serius dengan suami dan berkata hanya ingin berbakti kepada orang tuanya karena surganya di sana. Saya pernah berbicara serius dengan suami, dia berkata hanya ingin berbakti dengan orang tuanya. Orang tuanya minta dia nikah sama perempuan itu ya, karena surganya di sana. Saat ini caranya diminta dengan menikahi perempuan itu. Dia tidak mengajak kami berpisah, tapi jika saya tidak kuat dengan keadaan seperti ini, saya bisa minta pisah. Selama ini saya tidak banyak membahasnya Ustadz karena takut suami saya malas membahasnya, saya kecewa. Saya kira suami saya belum cukup siap untuk poligami baik secara finansial dan lain-lain, karena setiap hari-hari untuk kebutuhan di rumah lebih besar saya yang mencukupi. Tapi suami saya selalu berdalih bahwa rezeki nanti pasti ada aja dari Allah. Mohon saran dan nasihat Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Apakah suami saya masih bisa dikatakan pintu surga saya dan sikapnya dan perbuatan zinanya? Atau lebih baik saya mencoba ikhlas dan memulai kehidupan yang baru meskipun amat berat? Apa saya harus membuka perlahan pernikahan kami ke keluarga suami saya?
Sebelumnya suami saya tidak pernah mau karena kami pasti diminta bercerai. Bagaimana saran Ustaz tentang hukum rencana pernikahan yang diawali dengan zina? Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ya, yang pertama panjang, semoga Allah memberikan taufik kepada ibu yang bertanya. Atas masalah ini. Dan yang pertama yang perlu kita ingatkan bahwa buat ibu-ibu yang lain, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mengalami pernikahan seperti ini. Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah ketika walaupun suami kita mungkin banyak kekurangan, tapi suami kita tidak berzina atau tidak dengan sengaja tinggal dengan wanita lain. Bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Dan ucapkan kalau lihat kasus seperti ini, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaha bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menjaga saya dari ujian yang dialami oleh beliau dan telah melebihkan saya dari banyak makhluk-makhluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat beliau perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Kalau memang ceritanya seperti ini, memang bola kesalahan tertuju secara kasat mata ya, tertuju pada suami kita. Tapi bukankah setiap musibah ada andil dari kesalahan kita juga? Maka beristighfar dan bertobat kepada Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dalam surat Asy-Syura 30, apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari kesalahan-kesalahan kalian. Jadi coba beristighfar dan minta pertolongan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, perbaiki hubungan dengan Allah. Coba perbaiki, jadikan momentum ini mendekat kepada Allah. Jadikan momentum ini untuk tidak bergantung sama makhluk termasuk pada suami kita. Tapi bergantunglah kepada Rabbul Alamin. Itu yang berikutnya. Yang ketiga, kasus seperti ini kembali mengingatkan atau memberikan warning kepada kita, para ibu-ibu, para akhwat. Memang betul bahwa rukun atau syarat pernikahan itu tidak harus dihadiri oleh keluarga laki-laki. Tidak harus dihadiri oleh keluarga laki-laki. Tapi sebagaimana kultur kita, urf kita, bahwa pernikahan itu melibatkan keluarga dari kedua belah pihak, dan itu salah satu faktornya adalah untuk menjaga dari kasus-kasus seperti ini gitu loh. Karena kalau misalnya kita menikah tanpa diketahui misalnya keluarga laki-laki, atau nanti nikah siri, atau yang nggak ada yang tahu kecuali kita, kasus di luar itu mayoritas yang dirugikan itu wanita. Yang dirugikan itu wanita. Makanya lihat, kan jadi benang kusut ketika keluarga suami justru minta suami kita nikah sama wanita tersebut, padahal istri yang sahnya tuh kita misalnya. Jangan meremehkan hal ini. Memang nikah mudah, tapi ikuti juga hal-hal lain. Di antaranya adalah libatkan keluarga dari kedua belah pihak untuk sama-sama mengawal pernikahan tersebut, karena pernikahan itu nggak mudah. Pernikahan itu butuh diperjuangkan. Dan yang berikutnya, ingatkan suami kita tentang surat An-Nur ayat 3. Ingatkan suami kita tentang surat An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Laki-laki pezina tidaklah menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan menikah dengan pezina hukumnya haram bagi orang-orang beriman.
Jadi sampaikan ayat ini. Terus yang berikutnya, ajak bertobat kepada Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Ajak bertobat kepada Allah. Lalu yang berikutnya, sudahkah kita doakan suami kita? Sudahkah kita doakan suami kita? Ini masalah serius, jadi coba diselesaikan. Dan segera konsultasi langsung dengan ahli ilmu yang bisa kita akses langsung. Jadi coba berikutnya konsultasi dengan ahli ilmu secara langsung. Atau kalau tidak ada, coba konsultasi ke pengadilan agama dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apabila hati tiba-tiba merasa sedih karena sering tergelincir ke dalam dosa, rasanya pengen menangis tapi air mata tidak bisa keluar, apakah ini termasuk tanda kerasnya hati? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ini tanda apa ya? Keras nggak? Keras tapi nggak keras banget lah. Kenapa demikian? Karena kita masih merasa sedih ketika tergelincir ke dosa. Jadi ketika kita masih punya perasaan sedih, itu tuh menunjukkan bahwa sensor iman kita itu masih berfungsi. Tapi mungkin belum maksimal karena kan dosa kan mengeraskan hati sehingga nggak bisa nangis gitu loh. Padahal nangis itu penting dalam masalah ini. Nangis penyesalan. Makanya kan kata para ulama, taubat itu air mata, atau batu dumu. Taubat itu air mata penyesalan. Jadi itu hal yang penting. Allah Ta'ala bisa. Iya, pertanyaan berikutnya. Semoga dalam sesi ini ada banyak pertanyaan yang bisa kita diskusikan bareng-bareng ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, para tim, dan seluruh umat muslim dimanapun berada selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afan, Ustadz ingin bertanya, ana seorang akhwat, bagaimana jika ada seorang ikhwan yang tidak ana kenal datang ke rumah menemui ayah ana dan menyampaikan keinginannya untuk melamar ana. Kemudian ayah ana memanggil ana untuk menemui ikhwan tersebut. Lalu bagaimana ana harus bersikap? Apakah boleh ana menemui ikhwan tersebut sedangkan keluarga ana belum mengenal sunnah dan belum mengerti apa itu ta'aruf? Bagaimana ana mengetahui kualitas ikhwan itu? Apakah diperbolehkan jika ana langsung yang bertanya tentang seputar akidahnya dengan tetap ditemani mahram sang ayah? Syukran Ustadzana, jazakallahu khair, barakallahu fikum barakallah. Coba ibu-ibu sekalian dan para akhwat, yang pertama, hati-hati dengan ta'aruf. Jangan sampai kebablasan, sebagaimana jangan sampai prematur, karena banyak kasus dan oknumnya banyak. Memang betul ada riwayat-riwayat para ulama itu langsung, atau misalnya para sahabat lah di zaman Nabi dan para ulama itu langsung mendatangi dan siap untuk melamar seorang wanita atau menikahi seorang, langsung datang ke bapaknya, wanitanya nggak tahu dan seterusnya. Memang benar demikian, tetapi zaman kita sekarang dengan zaman mereka dulu tuh beda. Ketakwaan hari ini dengan ketakwaan zaman dulu tuh nggak sama. Walaupun kita nggak suudzon juga dengan yang datang ke kita, tapi hati-hati, jangan gampangan, oh ini masya Allah nggak mau pacaran segala macam, ya udah kita ini. Ya kalau ini anak baik-baik, kalau cuma ambil kesempatan aja dengan konsep yang cepat dan mudah, akhirnya kita yang jadi korban para wanita. Oleh karena itu, hadirin sekalian, yang pertama sekali lagi, kenapa wali merupakan rukun pernikahan dan wanita harus menikah
dengan izin walinya dan dinikahkan oleh walinya. Dan wali yang menjadi wali dari struktur keluarga wanita yang pertama kali adalah ayahnya. Kalau nggak ada ayah, baru pihak yang bertanggung jawab selama ini terhadap wanita tersebut dari jalur ayah, atau bisa anak kalau beliau janda dan punya anak, atau kakak dan adik laki-laki. Tapi pertanyaan, kenapa dari sisi wanita, bukan dari sisi laki-laki? Atau kenapa hanya wanita bahasanya, nggak kedua belah pihak? Jadi sekali lagi, kenapa wali itu hanya dari sisi wanita, bukan dari kedua belah pihak? Sekali lagi, kenapa wali itu hanya dari sisi wanita? Dan wali itu harus laki-laki. Karena tugas wali bukan hanya jabat tangan lalu mengatakan ankahtukaha atau zawajtukaha atau saya nikahkan Anda dengan putri saya. Bukan. Wali itu harus ngawal dari awal idealnya. Nggak wajib, atau bukan tapi wali itu, kenapa ada wali? Agar wanita ini nggak sendirian menentu atau membuat keputusan besar dalam hidupnya menjadi seorang istri dan berumah tangga. Dia harus dikawal gitu loh. Dan di antara pihak yang paling amanat mengawal dia adalah ayahnya atau laki-laki. Dan kenapa laki-laki? Agar bisa mengawal si wanita berpikir objektif dan dengan nalar yang sempurna. Karena kita tahu wanita itu perasaannya kuat, apalagi kalau udah suka. Gimana agar tetap wanita ini on track? Makanya harus ada walinya yang ngawal. Nah, PR hari ini wali atau ayah si wanita seringkali hanya mengatakan gini, "Oma, terserah, si mawar saja." Bukan dilempar begitu. Wali itu harusnya dudukkan, ini siapa nih anak nih, harus dicek luar dalam tuh dia gimana, interview. Pastikan apa yang disampaikan itu kenyataan. Itu jamaah sekalian. Datang ke rumah kita bawa BMW, pastikan itu BMW dia atau minjem. Jangan cuma branding image aja, ternyata bukan punya dia gitu. Dia cuma punya sepeda ontel. Walaupun punya sepeda ontel nggak tercela, tapi kan berarti kan ada penipuan di sini. Ini cek dulu, itu mobil Anda? Iya om. STNK bisa lihat gitu, masya Allah. Ada nggak sih begitu? BPKB emang harus gitu? Ya nggak harus, tapi jelas harus dicek lah. Tinggal di mana? Datengin rumahnya, samperin. Orang tua kamu tahu kamu datang ke sini ingin minang anak saya. Oh tahu om, bisa saya telepon dengan ayah kamu. Jadi dicek, pastikan, jaga putri-putri kita, jaga kakak perempuan kita, jaga adik perempuan kita, jaga ibu kita kalau ibu kita janda dan ingin menikah. Gak bisa sembarangan langsung kita serahkan. Betul, tidak ada proses pacaran, tapi bukan main gampang aja, dikawal. Nah kalau pertanyaan, boleh nggak kalau saya bicara sama ikhwan? Boleh, tapi tidak berkholwat. Dan itu udah bagus tuh, didampingi ayah kita bicara, cek akidahnya gimana, konsep hidupnya gimana, konsep ibadahnya seperti apa. Dan bukan hanya nanya akidahnya aja, itu intinya tanya sebanyak mungkin tentang orang ini dan pastikan datanya valid A1. Dan wali kita bergerilya ngecek sana ngecek sini, ini siapa nih orang, jangan main serahin aja. Karena banyak banget proses yang akhirnya nikah tapi gagal karena prematur. Dan oknum tuh banyak, terus terang oknum tuh banyak yang niatannya, mohon maaf, hanya ingin meniduri para wanita yang
percaya dengan konsep tanpa pacaran dan taruh, dan begitu ditiduri ditinggal, begitu tidur ditinggal. Kasus banyak. Jangan sampai jadi korban. Jaga wanita kita. Allah ta'ala bisawab. Dan minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin titip pertanyaan untuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga muslim dan muslimat selalu dalam rahmat dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, izin bertanya, bagaimana menyikapi suami yang ketahuan berbohong? Kadang bohong hal-hal sepele seperti dia pergi kemana, sama siapa. Apalagi beliau tahu saya ada yang nggak suka sama beberapa temannya, karena saya tahu temannya ini kurang baik dan takut membawa pengaruh buruk untuk suami saya. Jadi saya agak bawel dan suka auto pasang muka masam kalau dia pergi sama teman-temannya yang itu. Alhasil mungkin ini yang menyebabkan beliau bohong. Apakah saya bersalah karena saya mencari tahu dan memantau tentang teman-teman suami melalui akun sosial media, dan ternyata di sana saya temukan yang saya takutkan, bahwa memang lingkungan teman-temannya ini nggak baik. Apakah dengan ini saya termasuk mengurusi aib orang lain dan kepo akun sosial media mereka? Niat saya hanya memastikan suami saya tidak bersama mereka. Suami saya sangat baik, Ustadz. Saya takut beliau salah gaul. Jadi apabila ketahuan bohong, baiknya didiamkan saja, ditunda, dibahas. Tapi khawatir jadi bom waktu kalau didiamkan atau dipendam. Dan satu lagi, apakah salah kalau saya melarang dia bergaul sama teman-temannya? Apakah ada cara yang lebih efektif, Ustadz, untuk sikap yang seharusnya untuk saya ke suami saya? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Ibu-ibu sekalian atau para akhwat, suami kita itu bukan anak laki-laki kita yang kita bisa larang sesenangnya kita, walaupun niat kita baik. Suami kita itu bukan bukan bawahan kita yang bisa kita atur-atur, nggak bisa. Saya gini loh ibu, saya bukan saya tidak dalam kapasitas membela bangsa saya, bangsa laki-laki, enggak, karena saya laki-laki. Tapi justru saya ingin kasih tahu bagaimana menyikapi laki-laki. Kita laki-laki ini nggak bisa digituin. Allah yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin. Kenapa Allah angkat sebagai pemimpin? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena sifat kepemimpinan yang Allah kasih di DNA si laki-laki itu. Jadi ini given, dikasih sama Allah sifat-sifat kepemimpinan. Dan pemimpin tuh nggak mau diatur. Semakin diatur semakin dilawan. Jadi jangan seperti bos, jangan seperti supervisor, jangan seperti pengawas, jangan melakukan sidak dan seterusnya. Walaupun saya tahu banyak sekali istri itu niatnya baik dan nggak ada maksud demikian, tapi niat yang baik aja nggak cukup. Kalau caranya seperti pengawas, dewan pembina, atau supervisor, atau bagian HRD perusahaan, lalu segala macam, ya itulah yang terjadi. Suami kita bohong. Jangan. Nggak bisa dilarang-larang. Pemimpin, siapa sekretaris yang bisa larang-larang bosnya? Kan nggak bisa. Makanya tadi kita tekankan pentingnya ibu-ibu belajar bagaimana berbicara dengan pemimpin atau suami. Ini penting. Bagaimana cara berbicara dengan suami. Jadi bukan public speaking aja yang penting. Ini kemampuan bicara ini penting banget. Gimana cara ngelobi suami? Gimana cara minta tolong sama? Bagaimana cara mengarahkan suami? Itu penting. Ibu sekalian,
kesalahpahaman wanita dalam berbicara dengan suami sering-sering menjadi kendala. Sebagaimana kita sepakat banyak laki-laki pun nggak paham perasaan wanita dan nggak mengerti bagaimana menyikapi wanita. Jadi sebenarnya sama aja. Banyak laki-laki nggak paham bagaimana menyikapi wanita dan banyak wanita nggak paham bagaimana berbicara dengan laki-laki. Dan Aisyah menunjukkan contohnya kepada kita, walaupun ini dalam konteks meminta izin ya gitu loh untuk umroh. Kalau ini kan beda lagi, ini meminta agar dia suami kita nggak bergaul dengan si A, si B, si C. Bisa, asal caranya harus benar. Mungkin suatu saat kita bisa bahas tentang masalah ini, tapi secara bocoran kita tahu bersama Nabi Musa, waktu bayi itu kan harusnya apa? Dibunuh, ibu-ibu sekalian. Kan beliau lahir di tahun dimana harus disembelih, terus ditemukan oleh siapa ketika dihanyutkan? Istri Firaun. Kok istri Firaun? Saya ingin tanya, yang berkuasa di istananya Firaun itu istrinya atau Firaunnya? Firaunnya. Dan kebijakan dia ngebunuh. Tapi kenapa Nabi Musa tidak dibunuh pada saat itu? Jawabannya, pertama taufik dari Allah. Lalu yang kedua, kemampuan istri Firaun untuk melobi ke suaminya. Oh jago, Bu. Dan itu nggak pakai kekuatan, nggak pakai senjata. Ya selesai, Bu. Kalau macam-macam sama Firaun. Oh, suami zaman sekarang yang bukan Firaun aja, kalau kita macam-macam dilipat sama dia, Bu. Apalagi punya suami namanya Firaun. La haula wala quwata illa billah. Berani macam-macam, kelar hidup kita. Tapi sekali lagi, lihat kemampuan istri Firaun dalam melobi suaminya agar ini bayi jangan sampai dibunuh. Ini seni komunikasi setelah taufik dari Allah. Nah, ibu harus belajar itu. Maka yang jadi masalah nih, kita ini nggak punya fakultas keistrian gitu loh, jadi masalah. Dan kalau kita diajarin hanya diajarin masak, diajarin setrika dan seterusnya. Sekarang masak tuh tinggal pencet aja, bukannya pintar masak nggak penting, pintar masak tuh penting. Tapi ada banyak skill yang harus dimiliki, bukan hanya masak sebagai seorang istri. Salah satunya kemampuan bicara dengan suami. Karena laki-laki bisa diluluhkan dengan kemampuan bicara wanita, bukan dengan otot wanita, bukan dengan mesem-mesemnya atau auto muka masamnya wanita, nggak bisa. Tapi kemampuan bicara. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga, semua kru serta semua jamaah diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Ustadz, afwan, ana ingin bertanya, jika seseorang yang tidak bisa move on dari masa lalunya, apakah dapat dikatakan bahwa hati ana keras, nggak bisa move on dari masa lalu? Ana sudah berusaha untuk ikhlas menerima, namun selalu ada bayangan muncul yang membuat ana teringat kembali. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khair. Yang pertama, minta pertolongan kepada Allah. Iya karena udah ya karena saya minta pertolongan untuk bisa melupakan. Terus yang kedua, hilangkan seluruh hal-hal yang bisa mengingatkan kita ke sana, barang-barang, apapun lah, tempat kita dulu biasa nongkrong di mana, jangan ke arah sana, jangan lewatin jalan yang biasa kita lewati dulu. Jadi berusaha menghindar dari semua hal-hal yang bisa mengajak memori kita ke sana. Terus yang berikutnya, sibukkan waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, ibadah dan amal soleh. Jadi kebanyakan bengong, ibu-ibu. Jadi kebanyakan ngelamun, itu yang membuat kita teringat lagi. Sibuk. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang manfaat, ibadah dan ketaatan. Allah ta'ala misal. Dan yang paling penting, minta pertolongan sama Allah, lalu cari pergaulan yang baik.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan seluruh penanya di sini. Mohon beri saya tips bagaimana cara memanage waktu agar diberkahi Allah. Barakallahu fikum barakallah. Panjang ini ya, ini satu sesi khusus, tapi paling enggak yang pertama minta pertolongan deh sama Allah, benar deh. Wa iyyaka nasta'innya tuh kita harus jalan minta pertolongan untuk bisa mengatur waktu. Terus yang kedua, prioritaskan yang wajib. Jadi jaga sholat 5 waktu. Kita jaga sholat 5 waktu aja, ada banyak persentase waktu kita yang sudah bisa kita atur hanya dengan jaga sholat 5 waktu loh. Kan kalau jaga sholat 5 waktu otomatis sama rawatibnya sekaligus, itu aja udah bagus. Terus yang berikutnya kerjakan amal-amalan sunnah seperti rawatib, duha, tahajud. Itu otomatis keset sendiri loh waktu. Ketika kita ingin tahajud, otomatis kita mau nggak mau, apalagi subuh sekarang cepet banget ya, luar biasa. Subuh di Jakarta tuh luar biasa pagi banget. Jadi kalau kita mau tahajud berarti misalnya kita harus bangun jam 3, setengah 3, atau bahkan jam 2. Otomatis kan tuh manage waktu. Jadi natural aja dulu, natural. Misalnya puasa sunnah, dengan kita mau puasa sunnah otomatis kita harus sahur. Kita harus masak kalau ibu-ibu atau wanita, otomatis dan begitu masak kita harus tahajud lagi, berarti yang biasanya bangun jam 3 karena saya mau puasa sunnah jadi bangun jam 2 karena ada masak sama makan sahur, misalnya demikian. Jadi otomatis, dan karena saya harus bangun jam 2, otomatis saya nggak boleh tidur terlalu larut, jadi keset sendiri. Jadi kerjakan amalan wajib lalu kerjakan amalan sunnah, itu tanpa sadar mengeset waktu kita secara otomatis. Itu udah bagus banget. Baru selebihnya kita tambah gitu loh. Kapan waktu untuk birrul walidain, kapan waktu untuk yang lain. Dan amalan wajib kan bukan salah 5 waktu aja, menyiapkan makanan buat suami dan seterusnya. Intinya seperti itulah. Wallahu ta'ala bishawab. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim, serta umat Islam semua. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya seorang anak tunggal. Ayah dan ibu sering bertengkar dan tiap hari selalu cekcok. Bukan cekcok kecil lagi, tapi sudah sering, dan itu sangat mempengaruhi anak tersendiri. Maksudnya mempengaruhi anak sendiri ya. Anak terkadang sering merasa stres Ustadz, dan sering sekali futur, bahkan saking stresnya anak kerap kali menyalahkan diri, self injury. Mohon saran dan solusinya Ustadz agar tidak terlalu sering futur, tidak lalai terhadap urusan akhirat, menyalahkan diri, dan bersemangat mengejar rahmat Allah. Karena sisi lain, anak seorang mahasiswi kesehatan yang terbilang memiliki jadwal kuliah yang padat dan seringkali merasa terlalu lelah saking ingin menyempurnakan semua aspek. Jazakallahu khairan. Memang yang paling capek tuh kalau capek perasaan, capek hati, capek jiwa, capek ruh. Karena hidup ini tentang kehidupan ruh, jamaah. Terima kasih kepada yang bertanya ya, waktu yang bertanya, dan kepada seluruh penanya. Jadi intinya adalah memang berat, sangat berat. Karena ini kemungkinan dari kecil, jadi udah terset itu, nggak mudah. Maka cara yang terbaik adalah
lagi-lagi tadarruk kepada Allah, perbaiki ibadah, minta pertolongan. Lalu yang kedua, ngaji, ngaji, ngaji. Maksudnya ikut kajian, ikut kajian, ikut kajian, dan ngaji artinya baca Quran juga. Itu ngebantu, khususnya dalam masalah iman. Itu penting, karena ini kan udah mengakar ya biasanya kalau begini, karena dari kecil dia melihat orang tuanya berantem, nggak mudah. Maka untuk bisa merubah, imannya harus kuat, dan itu pun harus butuh perjuangan dan kerja keras. Dan jangan salahkan diri kita terhadap apa yang tidak kita lakukan. Dan bagi yang bertanya, kalau bisa konsultasi langsung dengan ahli ilmu yang bisa kita akses, itu lebih bagus. Tapi poinnya adalah punya kajian rutin, lalu cari teman, cari sahabat yang soleha, dan kalau bisa punya guru, jadi luar biasa. Mungkin itu. Dan yakinlah Allah tidak akan membebani kita di atas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kalian atau sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan ingat, pertolongan datang sesuai dengan ujian. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan umat Islam semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, mohon nasihatnya agar saya bisa menjadi wanita yang berkualitas dan tidak mudah panik atau gugup dalam berhadapan dengan orang lain. Jazakallahu khairan Ustadz wa iyyakum. Iya ya, wanita tuh suka mules, quote in quote gitu ya, kalau ngadepin segala macam. Nggak semua, memang nggak semua. Nah, kenapa sih kita gampang panik dan gugup? Itu berarti amalan hati kita bermasalah. Itu berarti keikhlasan kita bermasalah. Panik dan gugup itu seringkali karena kita dibebankan sebuah ekspektasi. Simpel aja, kalau ekspektasinya mencari wajah Allah, maka apa yang perlu digugupi? Aduh, aku panik banget nih, gitu loh. Ini belum selesai. Terus kenapa nggak selesai? Suamiku tuh sakit, dan aku harus fokus ke sana. Ya udah, selesai. Yang penting kan Allah ridho nggak? Ya, semoga aku jujur sih. Tapi aku memang nggak bisa megang yang lain karena suamiku sakit. Ya udah, buat apa panik? Kan cari ridho Allah. Contoh. Atau gugup. Kenapa kamu gugup? Ya, aku harus presentasi nanti. Aku gugup banget bicara depan umum. Kalau kita mencari wajah Allah, apa bedanya bicara depan umum dengan bicara di depan satu orang dan di hadapan cermin? Kalau kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala, kan ada bedanya. Allahnya satu, qul huwallahu ahad. Yang membuat kita gugup ketika bicara depan umum karena fokus kita ke makhluk dan manusia, itu poinnya. Karena kita ingin dilihat bagus oleh manusia, tampil perfect oleh manusia, takut mengecewakan manusia, takut nggak oke di hadapan manusia, itu poinnya. Kalau kita mencari ridho Allah, contoh aja masalah bicara nih, nggak ada alasan untuk gugup, karena bicara di hadapan 5.000 orang, Allahnya ahad, qul huwallahu ahad. Berhadapan dengan satu orang, Allah juga al-ahad. Nggak ada siapa-siapa, depan cermin, emang kita bisa bebas ngomong? Nggak juga. Ada Allah Subhanahu wa taala as-sami'ul basir. Selesai masalah. Maka minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga, tim kajian, seluruh umat Islam dimanapun berada senantiasa dalam taufik dan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga jangan semua penanya. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya di luar materi hari ini terkait mengatasi munculnya ghibthah. Ghibthah itu rasa ingin rasa ngiri ketika melihat kelebihan orang, tapi nggak ingin kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Jadi rasa ingin punya kenikmatan itu tanpa berharap kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Itu ghibthah. Kalau hasad, ingin kenikmatan itu hilang. Kalau hasad, ada perasaan takut terkait munculnya ghibthah dalam arti agar tidak tergelincir hasad. Ingat ya bedanya ghibthah hasad. Kalau ghibthah nggak ingin kenikmatan itu hilang dari saudara kita, tapi kalau hasad ingin kenikmatan itu hilang. Ada perasaan takut bila rasa iri melihat anugerah atau kelebihan kawan sendiri, misalnya tentang hafalan Quran di atas kita, istiqomah mengaji Al-Quran dan Sunnah, lalu timbul panas di dada ingin mendapatkan karunia yang sama. Mohon nasihatnya Ustadz agar bisa terus menjaga hati ini dari potensi-potensi hasad dan penyakit hati lainnya. Jamaah sekalian, hasad itu sampai dikatakan sebagian ulama, dia dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim, semua kita tuh punya hasad dalam hati. Orang baik itu yukhfi, dan orang buruk itu yubdi. Orang yang baik itu dia akan mengubur itu hasad, dia tahan. Orang yang buruk dia akan ungkapkan dan akan biarkan itu menjalar dalam dirinya. Jadi artinya hasad adalah penyakit yang bahaya luar biasa dan merajalela di dalam diri kita. Sampai-sampai sebagian ulama punya kesimpulan kita semua tuh punya hasad sebenarnya. Tinggal kita jaga atau kita bebaskan. Maka minta pertolongan kepada Allah dan ingat, hasad itu dijelaskan sebagian ulama seperti Al-Imam Qurtubi, akhir-akhirnya itu komplain sama Allah. Jadi sebenarnya ketika kita nggak suka, kenapa sih dia lebih cantik dari kita? Atau kenapa hafal Qurannya lebih kuat dari kita? Atau dia bisa punya akses untuk ngaji, aku nggak punya. Pertanyaannya, yang kasih kecantikan kepada dia siapa? Yang kasih hafalan kuat buat dia siapa? Yang kasih kecerdasan yang tajam buat dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, hati-hati. Karena orang yang hasad itu menggugat Allah Subhanahu wa taala. Menggugat Allah. Seakan dia bilang Allah salah kasih nikmat. Dia tuh nggak pantas dapat itu. Harusnya saya yang dapat. Jadi Allah yang salah, saya yang benar. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin itu yang perlu diperhatikan. Saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab, tapi alhamdulillah sudah lebih banyak daripada biasanya ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga ibu-ibu yang punya masalah segera diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan sama Allah, dan semoga yang bertanya dan belum dijawab tetap mendapatkan pahala bertanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.